Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, selamat berjumpa bersama saya Edi Ahmad, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Saya saat ini mengambil jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan kepada hadirin sekalian tentang manajemen mutu administrasi perangkat perencanaan pendidikan. Sekali, manajemen sifat dari sebuah produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuannya untuk memberikan kebutuhan dan kepuasan. Ini bisa dilihat di American Society for Quality Control. Mutu adalah makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk atau hasil kerja atau upaya, baik berupa barang maupun jasa. Nah, dengan demikian, mutu RPP ialah kualitas RPP yang dapat digunakan sebagai RPP pada umumnya yang memiliki kriteria dan komponen-komponen tertentu sebagai syarat layak tidaknya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Adapun komponen-komponen RPP adalah sebagai berikut: menuliskan identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, mengembangkan indikator, menyusun tujuan, materi pembelajaran, menentukan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran, sumber belajar, dan alat peraga. Menyusun langkah-langkah pembelajaran, merancang penilaian otentik. Secara yuridis, baik merujuk pada Kemendikbud RI nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses maupun Kemendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang kurikulum, implementasi kurikulum, identitas RPP menjadi salah satu komponen yang tidak terpisahkan dalam suatu RPP. Dengan demikian, tanpa adanya identitas RPP, maka sebuah produk RPP tidak dianggap sah sebagai sebuah produk RPP sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Kompetensi inti merupakan pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horizontal antar mata pelajaran. Dengan pengertian ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi inti menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur organisasi kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasian, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Dengan pengertian ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi inti menyatakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi. Dengan demikian, kompetensi inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasian kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasian, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal, horizontal, kompetensi dasar. Organisasi vertikal, kompetensi dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu menjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antar kompetensi yang dipelajari siswa. Adapun fungsi dan kegunaan kompetensi dasar adalah sebagai spesifikasi dan
operasionalisasi kompetensi inti sebagai tujuan pembelajaran pada setiap mata pelajaran, sebagai rujukan dalam pengembangan indikator hasil belajar, serta sebagai sumber rujukan dalam pengembangan indikator hasil belajar. Kemudian indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku siswa yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Beberapa fungsi indikator hasil belajar adalah: pertama, sebagai pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran; kedua, sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran; ketiga, sebagai pedoman dalam pengembangan bahan ajar; dan keempat, sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Setelah itu, tujuan pembelajaran adalah menguasai kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai oleh siswa dalam RPP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada rumusan yang terdapat dalam indikator dalam bentuk pernyataan yang operasional. Kemudian, materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran agar siswa mampu menguasai kompetensi. Media pembelajaran di sini adalah sesuatu, baik itu berupa alat, lingkungan, ataupun kegiatan yang direncanakan atau dikondisikan secara sengaja yang dapat menyalurkan pesan pembelajaran guna terjadinya proses pembelajaran pada siswa untuk tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ini artinya media pembelajaran mencakup hardware maupun software. Hardware di sini contohnya CD player, model market, poster, dan sedangkan software bisa kita contohkan dalam bentuk pesan yang disampaikan kepada siswa sehingga dapat terjadi perubahan perilaku. Sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu atau benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Itulah yang dimaksud dengan sumber belajar. Adapun contohnya seperti buku paket, modul, LKS, alat peraga merupakan media baik dalam bentuk benda ataupun kegiatan yang menggambarkan atau mengilustrasikan atau mencirikan tentang konsep atau ciri-ciri materi ajar yang sedang diajarkan, sehingga siswa bisa lebih mudah memahami materi tersebut. Demikianlah tadi presentasi saya tentang manajemen mutu administrasi perangkat perencanaan pembelajaran. Semoga presentasi tadi bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.